Jika kita ingin menguasai hukum, maka kuasai dulu azas-azasnya. Karena dengan azas-azas itu dapat menjawab semua permasalahan-permasalahan hukum. Setidaknya hal itu yang sering diucapkan oleh Profesor Edward Omar Sharif Hiaris sebagai guru besar, sekaligus saat ini sebagai wakil menteri ya. Dalam setiap kuliah umum ya, banyak sekali video-video beliau yang beredar di media sosial ya. Kenapa terkait dengan azas ini saya kedepankan? Karena memang dari komentar pada VT saya sebelumnya, yaitu terkait dengan dilema penyidik dalam menerima laporan polisi antara diperiksa propam atau pra peradilan, banyak sekali komentar yang menyatakan bahwa ya nih saat ini para penyidik menjadi ketakutan dan banyak yang tidak ingin lagi menjadi penyidik karena resikonya terlalu besar. Saya kira tidak perlu takut ya dalam menerima laporan, tidak perlu juga kita ragu-ragu dalam hal untuk meminta atau menolak laporan, tentunya dengan bahasa yang santun, bahasa yang dapat dimengerti, sehingga mereka pun atau dari pihak pelapor pun meskipun dampingi oleh advokat dapat mengerti dan memahami situasinya karena terdapat perubahan paradigma. Lalu asas apa saja sih yang harus dipedomani oleh penyidik? Yang pertama adalah ketentuan azas legalitas, yaitu di pasal 1 ayat 1 KUHP yang baru ya. Dalam KUHP lama juga demikian. Asas legalitas ini dipopulerkan oleh Paul John Anselm von Verbach, yaitu nullum delictum nulla puna sine praevia lege ponali. Tidak ada satu perbuatan pun dapat dipidana atau dapat dihukum melainkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Jangan lupa, bukan cuma itu azasnya, tetapi pelajari juga makna daripada azas legalitas. Ada 4, yaitu nullum crimen nulla puna sine lex praevia atau lex praevia, hukum tidak berlaku surut, yaitu menganut azas non retroaktif. Yang kedua, nullum crimen nulla puna sine lege scripta, hukum harus tertulis, tidak boleh menggunakan kebiasaan. Yang ketiga, nullum crimen nulla puna sine lege serta, rumusan hukum harus jelas. Dan yang keempat adalah nullum crimen nulla puna sine lege stricta atau lex stricta, hukum tidak boleh menggunakan analogi, tidak boleh dikira-kira, tetapi penafsirannya harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang sudah ada. Itu azas yang pertama. Kemudian azas yang kedua, pada VT sebelumnya saya juga sudah menyatakan bahwa terjadi pergeseran paradigma. Yang dulu ketika orang melapor itu, terutama terkait dengan kebendaan, kita hanya menggunakan ketentuan pasal 1865 KUH Perdata terkait dengan actori incumbit probatio qui dicit non qui negat, reo negate actori incumbit probatio, dan sebagainya, yang pada intinya siapa yang menggugat dialah yang mendalilkan. Terjadi perubahan paradigmanya karena kita lihat sesuai ketentuan penjelasan pasal 132 KUHP yang baru, ternyata tahapan penuntutan itu dimulai dari tahapan penyidikan. Makanya azasnya bergeser. Yang tadinya azas itu, sekarang kita menggunakan azas yang biasa digunakan oleh penuntut umum, yaitu actori incumbit onus probandi, actori non probante reus absolvitur. Siapa yang menuntut dialah yang harus membuktikan. Apabila tidak bisa dibuktikan, maka orang yang dituntut harus dilepaskan. Itulah salah satu prinsip kehati-hatiannya. Kemudian asas lain pada saat kita menerima laporan terkait dengan kebendaan ini atau motif ekonomi, jangan lupa pula kita menerapkan azas terkait dengan pembuktian, yaitu in criminalibus probationes beden esse luce clariores,
dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Nah, sehubungan dengan adanya bukti yang cukup, bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup, itu dalam KUHP baru sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah minimal 2 alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 235 KUHP yang baru ini. Makanya ketika menerima laporan terkait dengan kerugian menyangkut harta benda, nah itu harus ada minimal 2 alat bukti sesuai pasal 235 KUHP tadi. Nah, kalau itu sudah dipahami oleh teman-teman dari penyidik, maka penyidik tinggal mengkonstruksikan ke area dasarnya saja, ya, yaitu adanya motif, adanya niat, kemudian adanya unsur sengaja. Kalau dulu waktu kita kuliah di S1 Hukum, itu kan ada rumusnya, yaitu pidana sama dengan tindak pidana ditambah pertanggungjawaban pidana. P sama dengan TP plus PJP, kan gitu nih, teori dasar terkait rumusan tindak pidana. Atau dalam kerennya itu, dalam istilah Belandanya itu ada actus reus, ada mens rea, dan ada Torkenbarheid. Ada perbuatan pidana, ada niat untuk melakukan suatu peristiwa pidana, dan adanya pertanggungjawaban pidana, disebut juga dengan criminal responsibility atau criminal liability. Lalu bagaimanakah kita cara mengkonstruksikan tadi ya, motif, niat, kemudian offset atau dolus atau culpa dan sebagainya. Yang pertama, kita harus tahu dulu, atau teman-teman penyidik harus memahami dulu teori tentang motif. Motif itu dibagi 4 ya oleh Profesor Willem Adriaan Bonger sebagai ahli kriminolog Belanda, yaitu motif ekonomi, ada penipuan, ada penggelapan, ada pencurian, dan sebagainya. Kemudian ada motif kekerasan, banyak ya, ada penganiayaan dan sebagainya menyangkut dengan kejahatan terhadap tubuh. Kemudian motif asusila, ya. Kemudian ada juga motif terkait dengan politik yang kita bisa baca sendiri ya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika menerima laporan, penyidik itu harus mempunyai menetapkan dulu bahwa oh ini perkara ini termasuk motif A, motif ekonomi deh misalnya, kita anggap ini perkara penipuan deh, oh ini motifnya ekonomi. Nah, setelah masuk ke area motif, baru berdasarkan alat bukti ini kita akan melihat terkait dengan adanya niat seseorang untuk melakukan tindak pidana. Ada asasnya? Ada. Kenapa harus hati-hati dalam menentukan niat? Memang niat tidak bisa kita jabarkan, tidak bisa kita gambarkan. Tapi dari alat bukti inilah kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang itu dia dengan sengaja, willens and weten, ya, diketahui dan dikehendaki melakukan perbuatan itu. Asasnya apa? Actus non facit reum nisi mensit rea. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan bersalah apabila niatnya tidak bersalah, gitu kan? Berarti kan 2 nih, sudah ada motif, kemudian ada niat. Ingat, motif tidak sama dengan niat. Motif adalah dorongan jiwa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Kalau niat itu lebih kepada pelaksanaan dari motif. Misalnya motif saya dendam nih kepada si A, kemudian saya mempunyai niat, gimana caranya saya melampiaskan dendam saya itu kepada si A? Oh iya, misalnya dengan cara membawa golok, dan itu baru niat. Jadi motif tidak sama dengan niat. Setelah kita menjabarkan terkait dengan motif, terkait dengan niat, itu kan niat berarti tata caranya. Kalau dalam peristiwa penipuan, biasanya bisa kelihatan dari misalnya ada suatu perbuatan palsunya dan sebagainya, itu niatnya bisa kita gambarkan dari situ. Setelah niat, kita harus memasukkan ke dalam 3 tingkatan sengaja, offset ataupun dolus, ya. Yang pertama adalah offset als oogmerk, sengaja dengan maksud.
Yang kedua adalah offset bis Jaggerhead bewusst, sengaja dengan kesadaran keyakinan. Dan yang ketiga adalah offset bis mogolach bewusst, sengaja dengan kesadaran kemungkinan, atau biasa juga disebut dengan dolus eventualis. Di tingkat sengaja yang manakah pelaku ini melakukan perbuatan tersebut? Nah, kemudian kalau memang ini ada juga kita bicara tentang kelalaian, yaitu kulpa yang disadari atau kulpa lata ya, bewusskul, dan kulpa yang tidak disadari atau kulpa levis on bewusskul. Dengan tiga hal itu sendiri, maka berdasarkan alat bukti itulah penyidik dapat mengambil suatu kesimpulan apakah perkara ini terdapat minimum 2 alat bukti yang sah atau tidak, sehingga penyidik dapat memutuskan menerima atau menyuruh pelapor ini untuk memperbaiki ataupun melengkapi bukti-buktinya. Jadi kalau ditanya kenapa penyidik ini menolak, ya bukan menolak kan, karena memang tidak, alat bukti yang disajikan itu belum lengkap menurut keyakinan penyidik berdasarkan lex scripta, berdasarkan ketentuan perundang-undangan secara tertulis. Jangan lupa, jadi jangan pernah bicara bahwa teori itu tidak berhubungan dengan praktek, tidak. Justru praktek inilah dalam ketentuan hukum yang berdasarkan kepada teori. Kalau itu sudah dilaksanakan oleh penyidik, maka penyidik ini mau dilaporin ke propam kek, mau bagaimana, saya kira landasan hukumnya jelas. Jadi bisa bertahan. Jadi jangan ada lagi ketika memang ini adanya ketentuan pasal 158 huruf E yang menyatakan bahwa apabila penyidik menunda perkara tanpa alasan yang sah, maka bisa pra peradilan. Kalau kita sudah melengkapi bukti-bukti atau teori-teori itu sudah kita laksanakan, ataupun azas-azas hukum itu sudah kita laksanakan, nggak ada masalah. Mau diperiksa juga, sampaikan saja bahwa dasar rekan-rekan penyidik meminta untuk diperbaharui, ya kasarnya menolak laporan tersebut adalah ini. Ini teorinya, ini azasnya, ini bukti yang diajukan pertama. Sehingga saya kira pihak propam ataupun pihak manapun yang dapat yang menerima laporan daripada si pelapor ini akan memahami, karena pastinya beliau juga mereka juga berpedoman kepada landasan teori. Jadi saya pikir tidak relevan kalau dengan adanya KUHP ataupun KUHP yang baru ini orang-orang atau rekan-rekan tidak ingin lagi menjadi seorang penyidik. Saya kira tidak. Nanti siapa yang melaksanakan proses penyidikan apabila memang situasinya seperti itu. Jadi saya ulangi, jika kita ingin menguasai hukum, maka kuasai dulu azas-azasnya. Karena dengan azas hukum itu dapat menyelesaikan semua perkara-perkara tentang hukum. Jangan lupa juga pelajari atau pedomani teori terkait dengan motif yang dipopulerkan oleh Profesor Willem Adrian Bonger. Pelajari juga teori tentang tingkat kesengajaan dan tingkat kelalaian atau kulpa ya. Mungkin itu, demikian, terima kasih.